Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Baik, Alhamdulillah kita bisa kembali mengadakan kajian kitab usul fikih bersama Ustadz kita, Ustadz Khairul Sabirin, hafizahullah ta'ala. Setelah libur beberapa pekan, mungkin untuk mempersingkat waktu, falyabda ad-dars mashkuran wa ma'juran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwati wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada pertemuan atau di hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, rihlah kita, yaitu di dalam rihlah kita menuntut ilmu syar'i dan mempelajari salah satu cabang ilmu yang sangat bermanfaat, yaitu ilmu usul fikih. Beberapa waktu yang lalu kita membahas yaitu tentang pembahasan tentang as-sahih, tentang as-sahih, dan as-sahih ini dia merupakan salah satu dari ahkamul wad'iyah. Salah satu dari ahkamul wad'iyah, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan peletakan yang Allah Subhanahu wa taala letakkan sebagai tanda, yaitu tetapnya adanya sebuah ibadah atau muamalah akad, atau tidak adanya atau terrealisasinya atau tergugurkannya sebuah ibadah atau akad tersebut. Nah, dan sekarang kita akan membahas tentang yaitu hukum berikutnya, yaitu al-fasid. Tentang al-fasid. Qala al-muallifu rahimahullah taala. Nah, di sini ad-darsus sadisu ya. Wallahu alam, ini apakah hari ini bisa kita selesaikan, tapi kita lihat saja nanti, mudah-mudahan sesampainya insya Allah itu bermanfaat. Wal fasidu, kata beliau, dan fasid lugotan adz-dzahibu doya'an wa khusran. Fasid secara bahasa itu adalah sesuatu yang pergi atau sesuatu yang hilang, baik hilang dan perginya karena tersia-siakan atau karena dia itu terugikan. Mungkin dalam bahasa kita yaitu adalah fasid itu adalah rusak. Sesuatu yang rusak. Sesuatu yang tidak bisa digunakan. Makanya sesuatu yang rusak itu sesuatu yang dia disia-siakan. Dan kalau kita menggunakan benda yang rusak, maka yang kita dapatkan adalah kerugian padanya. Nah, dan fasid ini sangat penting untuk kita bahas. Kenapa? Karena dia berkaitan dengan sah atau tidaknya suatu ibadah dan suatu akad dari sisi ini. Kemudian, itu secara bahasa. Wastilahan, secara istilah, mala tatarattabu atharu fi'lihi alaihi ibadatan kana am aqdan. Secara istilah adalah yang mana sesuatu yang dampak perbuatannya terhadap hal tersebut tidak ada dampaknya. Baik perbuatan tersebut berupa ibadah atau berupa akad. Baik berupa ibadah atau akad. Artinya apa? Yaitu fasid itu yang mana dampak dari perbuatan yang dia lakukan, seseorang lakukan, itu tidak terhasilkan sebuah ibadah maupun akad. Artinya apa yang dia lakukan itu rusak. Sehingga tidak terjadi adanya ibadah, tidak terjadi di situ di dalamnya adanya akad. Nah, itu secara istilah. Kemudian, misal kita beri contoh.
Ya, misal kita beri contoh di sini. Yaitu kalau Anda melakukan sebuah sholat, yang mana di situ ada hasil dan dampak dari mengerjakan sholat. Nah, terpenuhilah ya faktor-faktor dan indikatornya sehingga sholat tersebut dikatakan sholat yang benar. Ya, sholat tersebut dikatakan sholat yang benar. Baik dari sisi syaratnya terpenuhi, wajib-wajibnya ada, rukun-rukunnya ada, maka sholatnya ini dikatakan sholat yang sahihah. Yang mana di situ tidak ada yang rusak. Di situ tidak ada yang rusak. Oleh karena itulah kita lihat ya, kata beliau, fal fasidu minal ibadat, maka fasid dari ibadah maksudnya apa? Mala tabra'u bihi dhimmatu wala tasqutu bihi talabu. Yaitu fasid di dalam ibadah adalah sesuatu yang dengannya sebuah tanggungan tidak lepas, dan juga dengannya yang mana tuntutan tersebut tidak gugur. Ya, fasid dalam ibadah adalah yang mana sesuatu tersebut dengannya sebuah tanggungan itu tidak lepas darinya. Artinya dia masih punya tanggungan. Dan tuntutan ya dengannya itu tuntutan tidak gugur. Artinya selama ibadah tersebut masih dikatakan fasid, maka dia masih punya tanggungan dan dia masih punya tuntutan dari ibadah tersebut. Contoh seperti kas-sholati qabla waqtiha. Seperti sholat sebelum waktunya. Nah, ketika ada seseorang dia melakukan sholat, pada asalnya ya dia memiliki tanggungan berupa kewajiban yang dituntut dari dirinya berupa sholat. Nah, kalau orang sudah masuk waktunya, misalkan sebentar lagi zuhur, maka ketika masuk waktu zuhur, dia memiliki tanggungan dan tuntutan yang harus dia lakukan. Apa itu? Yaitu berupa sholat zuhur. Berupa sholat zuhur. Naam. Jika ada seseorang pada jam sebelum zuhur tiba, dia ingin melepas tanggungan dan tuntutannya, yaitu berupa sholat zuhur, tapi dia lakukan sebelum waktunya, maka sholatnya adalah sholat yang fasidah, sholat yang rusak. Kenapa? Karena dia sholat bukan pada waktunya. Itu sholat yang dimana salah satu dari sebab adanya sholat atau syarat sahnya sholat tidak dia terpenuhi. Maka walaupun dia sholat, tetap tanggungan dan tuntutan untuk mengerjakan sholat tersebut tidak hilang dan tidak lepas. Kenapa? Karena ya prosedurnya tidak dia lakukan sesuai yang diinginkan syariat. Apa diantaranya? Yaitu sholat bukan pada waktunya. Sholat bukan atau sebelum pada waktunya. Maka sholat yang tidak terpenuhi di situ syarat yang dia menjadi keabsahan sholat tersebut, maka dia adalah ibadah atau sholat yang fasidah, yang rusak. Nah, itu contoh dari fasid yang berkaitan dengan ibadah. Kemudian qal mu'alif wal fasidu minal uqud ma la tatarattabu atharuhu alaihi ka bai'il majhul. Fasid dalam akad, baik akad jual beli, akad pernikahan, dan akad-akad yang lainnya yang berkaitan dengan muamalah, yaitu adalah sesuatu yang dampaknya itu tidak terhasilkan ketika dia melakukannya. Seperti apa? Kabai'il majhul. Seperti jual beli majhul. Ya. Jual beli yang tidak jelas. Ya, tidak jelas sifatnya, tidak jelas ukurannya, pokoknya tidak jelas. Maka jual beli majhul ini tidak sah. Kenapa? Berdasarkan hadisnya Abu Hurairah
naha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an bai'il gharari. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari jual beli goror, jual beli yang menipu. Tidak jelas ya kejelasan bendanya, tidak jelas sifat dan ketentuannya. Maka jual beli seperti ini dia tidak sah. Contohnya seperti apa? Seseorang yang dia berkata kepada orang lain. Ya. Seseorang si A, misalkan si A dengan si B. Si A mengatakan, saya memiliki seekor kambing di rumah. Yang mana susunya itu dia banyak. Yang mana susunya tersebut dia banyak. Ini kata orang pertama A. Kemudian orang yang B ya berkata, berapa harga yang kamu jual? Ya, berapa yang kamu jual? Maka si A mengatakan, saya menjualnya misalkan seharga 5 juta. 5 juta rupiah. Saya menjualnya dengan harga 5 juta rupiah. Maka si B mengatakan, saya terima jual beli ini. Saya terima jual beli ini. Nah, bagaimana hukum jual beli ini? Maka jual beli ini adalah jual beli yang fasid. Kenapa? Karena dampak yang dia lakukan itu tidak ada hasilnya, tidak terpenuhi prosedurnya. Nah, kenapa? Karena kambing ini, lihat, kambing ini masih menjadi pemilik si penjual. Ya. Bagaimana memahaminya? Dia mengatakan saya punya kambing yang punya susu banyak di rumah. Sedangkan dia lagi akad jual beli. Dia lagi akad jual beli. Sedangkan barangnya tidak dia berikan. Karena barangnya masih ada di dia. Sedangkan di antara ya rukun atau syarat jual beli apa? Saling yaitu menyerahkan antara saman wal musman. Harga dan yang dihargai. Harga dan yang dihargai. Dan kepemilikan kambing tersebut belum berpindah kepada si pembeli tersebut. Dan juga harga uang tersebut belum menjadi kepemilikan si penjual tersebut. Ya. Dan uang yang tersebut belum berpindah kepada si pembeli. Maka ini jual beli yang tidak sah karena dia jual beli yang majhul. Kemudian kalau dikatakan ya dia mengatakan ya si penjualnya itu susunya itu banyak, dia memiliki kelebihan susunya banyak. Maka lihat kita karena dia memberikan gambaran, ini saya punya kambing, dia memiliki susu yang banyak. Dia hanya memberikan penjelasannya secara itu saja. Maka kita katakan ini tidak cukup. Karena apa? Karena terkadang kambing yang dia memiliki susu bisa jadi itu kambing yang masih muda atau kambing yang sudah tua. Apakah kambing tersebut kambing yang gemuk atau kurus? Dan juga warnanya juga dilihat dari warnanya. Karena warna itu bisa mempengaruhi harga. Oleh karenanya dia harus memberikan rincian. Kambingnya kambing muda apa kambing sudah tua? Itu berpengaruh dengan harga. Kambingnya kurus apa kurus atau gemuk, ya, walaupun dia punya susu, ya, menghasilkan susunya, dan juga dilihat dari warna. Terkadang warna itu juga memberikan pengaruh dalam harga. Nah, kalau misalkan, ya, kambingnya seharga misalkan 5 juta, ternyata kambingnya sudah kambing tua, kurus lagi, dan misalkan warnanya juga tidak cerah, warnanya tidak menarik hati lah. Bukan warna-warna seharga 5 jutaan. Maka ini jual beli yang tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena dia masih tidak jelas ya ciri-cirinya dan gambarannya seperti apa. Apakah benar harga kambingnya tersebut sesuai dengan harga 5 juta atau mungkin saja harganya malah harga 1 jutaan. Seperti itu.
Nah, ini namanya bai'ul majhul. Contoh bai'ul majhul, jual beli yang masih tidak jelas spesifikasinya, ciri-cirinya, dan yang lainnya. Maka harus jelas, kita perjelas. Kambingnya begini, kambingnya begitu, umurnya sekian. Dia begini, begini, begini. Maka dinego, harganya berapa? Ya, harganya sekian-sekian, maka terima. Maka ketika itu juga kambingnya diserahkan dan harganya juga kita serahkan. Jangan dia jual beli tapi barangnya tidak ada, uangnya juga mereka tidak ada. Maka jual beli yang seperti ini tidak sah. Tidak sah. Kenapa? Karena dia jual beli yang fasid. Jual beli yang rusak. Nah. Kemudian qala mu'allifu rahimahullah ta'ala wa kullu fasidin minal ibadati wal uqudi wasyuruti fa innahu muharramun. Setiap yang rusak, baik dari ibadah maupun akad ataupun syarat dan syarat, maka dia hukumnya haram. Maka dia hukumnya haram. Ya. Maka perhatikan, di sini ada kaidah penting. Kullu fasidin muharramun wa laisa kullu muharramin fasidan. Kullu fasidin muharramun wa laisa kullu muharramin fasidan. Setiap yang rusak dia hukumnya haram. Tapi tidak setiap yang haram dia itu rusak. Kecuali ya kalau keharamannya tersebut berkaitan dengan zat sesuatu tersebut atau berkaitan dengan syarat-syaratnya yang secara khusus. Misal jual beli goror. Ya, jual beli goror. Itu semisal jual beli hewan yang hamil, kita tapi belinya di mana? Itu kita menginginkan membeli janin yang ada di perut ibunya. Maka itu tidak boleh. Kenapa? Karena dia belum jelas. Dan dia rusak. Dan dia haram. Nah, ini tidak diperbolehkan untuk kita membelinya. Seperti juga diantaranya apa? Jual beli setelah azan kedua pada hari Jumat. Atau azan yaitu untuk sholat Jumat. Maka hukumnya haram. Kenapa? Karena dia rusak. Walaupun sebagian ulama mengatakan dia sahih. Ya, jual belinya sahih. Jual belinya sah. Misalnya ada seseorang gini, dia jualan salak, ya. Ketika azan berkumandang, ya azan yang kedua sudah berkumandang. Kalau di negeri kita azan kedua ya, ya. Tapi di sebagian tempat hanya satu azan, artinya azan yang dia itu sudah ditegakkannya atau di mana imam sudah berdiri. Maka ketika terjadi azan tersebut, maka jual belinya, yaitu sebagian ulama mengatakan jual belinya fasid, rusak, tidak sah. Maka dia jualan salak, salaknya haram, duit yang diterima juga haram. Karena dia berpenghasilan dari proses yang haram. Ya, tapi sebagian ulama mengatakan dia tidak haram, dia sah, hanya saja dia berdosa. Kenapa? Ya, dilihat dari sisi apa? Larangan jual beli ketika sudah adanya azan untuk sholat Jumat. Nah, dan yang semisal juga dalam bersuci misalkan. Ada kaidah mengatakan kullu najisin muharramun wa laisa kullu muharramin najisan. Setiap yang najis itu dia haram. Tapi tidak setiap yang haram dia najis. Ya. Seperti apa misalkan? Kullu najisin muharramun. Setiap yang najis muharram. Air seni, kotoran tinja, bangkai, ya, dan yang lainnya dari perkara yang najis, ini kalau kita jual, dia hukumnya haram. Maka jual belinya haram. Hasilnya dan seterusnya dia haram. Penghasilannya haram. Karena dia menjual barang-barang yang tidak diridhoi, najis. Tapi walaisa kullu muharramin najisan. Tidak setiap yang haram itu najis. Seperti apa? Seperti judi. Atau patung, atau menjual alat-alat musik,
Maka alat musik, patung, dan yang semisalnya dari perkara-perkara yang diharamkan oleh syariat, dia hukumnya haram tapi dia tidak najis. Maka ketika antum memegang gitar itu ya dia tidak najis. Dia perkara yang zatnya itu adalah zat yang tidak najis. Tapi dia haram dari sisi apa? Haram karena dilarang oleh syariat. Ya, haram dari sisi syariat, tidak boleh digunakan dan sebagainya. Nah, maka wa kullu fasidin minal ibadat wal uqudi wasyuruti fa innahu muharramun. Kenapa dia muharram? Kata beliau, li anna dzalika min ta'addi hududillah. Yang pertama alasannya karena hal tersebut adalah melewati batasan Allah. Melewati batasan Allah. Maka sholat sebelum waktunya, kita katakan dia adalah sholat yang fasidah. Walaupun ya dia mengatakan itu sholat, saya sudah sholat. Kalau seseorang sholat sebelum waktunya, maka ini dikatakan apa? Yaitu melampaui batasan Allah. Kenapa? Karena batasan Allah, sholat itu harus pada waktunya. Kalau dia sholat bukan pada waktunya atau sebelum waktunya, berarti dia keluar dari batasan Allah. Karena batasan yang diinginkan Allah adalah dia sholat pada waktunya. Itu yang pertama. Kemudian kata beliau yang kedua, wattikhadhi ayatihi huzwa. Ya. Dan itu adalah bentuk menjadikan ayat-ayat Allah sebagai huzwa, yaitu senda gurau, permainan. Maka orang yang senantiasa melakukan sesuatu yang telah Allah haramkan, baik dari ibadah atau berupa muamalah, dan dia sudah mengetahui bahwasannya perkara yang dia lakukan itu adalah perkara yang fasidah, maka hukumnya apa? Maka dia sudah mengolok-olok dan bermain-main kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang dia sendiri sudah mengetahui Allah tidak akan menerimanya. Ini namanya apa? Mempermainkan Allah. Ya kan, mempermainkan Allah. Karena dia sudah tahu apa yang dia lakukan ini pasti nggak akan diterima. Pasti tidak akan diterima. Sebagaimana seseorang ya dia tidak menyukai misalkan sebuah buah, misalkan durian. Ya, misalkan Abu Ismail tidak suka durian. Ana memberikan durian ini kepada Abu Ismail. Sedangkan Ana tahu kalau Abu Ismail itu tidak akan mau menerima durian karena beliau nggak suka. Maka bentuk yang Ana lakukan ini namanya pengejekan, bermain-main. Nah ini pastinya dari sisi Abu Ismail akan geram, akan marah. Wah, khairus sobiri nih. Dia udah tahu nih saya tidak suka dengan durian, tapi dia sengaja ngasih kepada saya durian. Ini maksudnya apa ini? Pasti orang marah. Maka ini namanya huzwa, istihza, ngejek, ya, ngelunjak. Kenapa? Karena dia melakukan sesuatu yang terus-menerus dia lakukan, sedangkan dia tahu kalau ini diharamkan. Dan dia tahu bahwasannya itu nggak akan diterima oleh Allah. Maka ini namanya istihza. Ya, bermain-main, mengejek, dan mengolok-olok di dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, ya, kenapa fasid dalam ibadah dan akad itu diharamkan? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wali'anan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ankaro ala manishtaratu syuruton laisat fi kitabillah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingkari orang yang membuat beberapa syarat yang mana syarat-syarat tersebut tidak ada di dalam kitabullah atau yang tidak sesuai dengan syariat yang ada di dalam kitabullah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam marah dan mengingkari orang-orang yang melakukan ini. Oleh karena itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma balu aqwamin yashtarituna syurutan laisat fi kitabillah, maka min syartin laisa fi kitabillah fahuwa batilun
walau kana mi'ata syartin qada'ullahi ahaqqu wa syartullahi awthaqu. Wa innamal wala'u liman a'taqa. Kata Nabi SAW, apa urusan beberapa kaum? Ya, mereka membuat beberapa persyaratan yang tidak ada di dalam kitabullah atau yang tidak sesuai dengan kitabullah. Tidaklah sebuah syarat. Yang mana syarat ini tidak ada di dalam kitabullah, maka syarat tersebut adalah syarat yang batil. Walaupun 100, bahkan mungkin 1000 syarat, qada'ullahu ahaqqu, ketentuan Allah itu lebih berhak. Wa syartullahi awthaqu, dan syarat yang Allah berikan itu lebih terpercaya, lebih kuat. Wa innamal wala'u liman a'taqa, dan sesungguhnya ya kebekas hamba sayaan, wala al-wala itu mantan hamba sahaya, itu untuk siapa? Liman a'taqa, bagi orang yang memerdekakannya. Artinya bagaimana? Itu kalau ada seorang mantan hamba sahaya, ketika dia wafat meninggalkan sebuah harta, maka orang yang memerdekakannya berhak mendapatkan, termasuk orang yang berhak mendapatkan harta warisannya. Ini yang dimaksud dengan innamal wala liman a'taqa. 6. Maka dari sini ya, itulah pembahasan keterangan dari yaitu pengertian fasid baik secara bahasa dan istilah, serta hukum dan contoh-contoh yang berkaitan dengan yaitu fasid. Kemudian beliau melanjutkan wal fasidu wal batilu bima'na wahidin illa fi mawdi'ain. Fasid dan batil, fasid itu rusak, batil itu artinya sesuatu yang batal. Nah, secara makna dia satu. Sesuatu yang rusak pasti tidak diterima. Sesuatu yang dibatalkan pasti tidak diterima. Nah, itu makna fasid dan batil. Artinya sama-sama tidak diterima. Cuman istilah fasid dan batil ya, dia itu satu makna pada setiap masalah kecuali di dua tempat. Di dua tempat. Dan nanti konsekuensi dari hukumnya itu berbeda-beda. Ya. Antara fasid dan batil itu nanti di dua tempat ini berbeda. Konsekuensinya akan berbeda. Nah, contoh kata beliau, al-awwal, tempat yang pertama fil ihram, ketika ihram. Farraqu bainahuma bi annal fasida ma wati'a fihi al-muhrim qabla tahallulil awwal wal batil martadda fihi anil Islam. Nah, tempat yang pertama adalah dalam ihram. Para ulama membedakan ya masalah ihram ini, fasid dan batil dalam ihram ini, bahwasanya fasid itu di dalam ihram kalau seseorang dia berjima ya ketika dia dalam keadaan ihram sebelum tahallul pertama. Adapun batil di dalam ihram yaitu contohnya apa? Orang yang murtad dari Islam. Orang yang murtad dari Islam. Baik, bagaimana penjelasannya? Nah, kita lihat. Seperti ini. Ada seseorang, dia ihram dalam hajinya. Dia wukuf di Arafah. Kemudian dia murtad dari Islam ketika di Arafah. Maka hajinya ini otomatis batal. Hajinya ini otomatis batal. Nggak perlu dia lanjutin lagi hajinya karena udah batal dari awal sampai akhir, udah batal. Dia mau nerusin nanti lempar jumroh dan sebagainya nggak akan bisa karena keislamannya batal sehingga hajinya otomatis batal. Nah, tapi kalau misalkan dia beristighfar, dia memohon kepada Allah ampunan, dia bertobat dan kembali kepada Islam dan meneruskan hajinya, maka ini tidak sah. Kenapa? Karena hajinya sudah batal. Maka ketika dia batal hajinya, dia harus mengulang ihramnya dengan ihram yang baru. Ya, mengulang ihramnya dengan ihram yang baru karena hajinya sudah batal duluan. Nah, ini dari sisi batil dalam sisi ihram. Terus bagaimana kalau fasid? Maka contohnya di sini orang yang berjima
dalam keadaan muhrim sebelum tahalul awal, tahalul yang pertama. Seperti seseorang yang contohnya misalnya seseorang dia bermalam di Muzdalifah bersamanya istrinya. Kemudian dia menjimai istrinya di Muzdalifah. Maka hajinya ini adalah haji yang rusak, fasid. Tapi hukumnya apa? Yastamir fil haji. Dia meneruskan hajinya dalam melempar jumroh, tawaf, sa'i, ya kan, mencukur rambut atau memendekkan rambut, kemudian dia memberikan hadiyu, memotong hadiyu, maka seluruh manasik perbuatan-perbuatan haji tetap dia lakukan, tetap dia teruskan. Tetapi karena hajinya rusak, maka dia wajib mengqadha hajinya pada tahun yang akan datang. Kenapa? Karena hajinya ini pada tahun ini hajinya rusak, maka dia wajib mengqadha. Nah, dari sini kita tahu nih, ya perbedaannya apa? Dari sisi haji yang hukumnya batil dengan haji yang hukumnya fasid. Intinya pada poin ini. Kalau hajinya ihramnya batil, maka sisa-sisa hajinya itu tidak bisa diteruskan. Kenapa? Karena pada saat itu hajinya sudah batal. Ya, tapi kalau hajinya haji yang rusak, perbuatan haji yang masih ada sisa seperti tawaf, lempar jumroh dan sebagainya sampai akhir manasik haji yang paling terakhir, maka masih bisa dia teruskan. Cuman konsekuensinya adalah dia wajib mengqadha, mengulang hajinya pada tahun yang akan datang atau pada kesempatan yang akan datang. Kenapa? Karena hajinya sudah rusak. Tetap tidak diterima. Cuma dari sisinya apa? Kalau yang batil tidak bisa diteruskan, udah saat itu udah diberhenti. Tapi kalau fasid, dia masih bisa diteruskan, cuman hajinya tidak diterima, ya, dan dia udah capek-capek, tapi dia wajib mengqadhanya. Nah, ini perbedaan fasid dan batil ketika ihram. Ini tempat yang pertama dalam perbedaan fasid dan batil. Adapun tempat yang kedua, as-sani fin nikah. Itu dalam pernikahan. Faraqu bainahuma bi annal fasida makhtalafal ulama fi fasadihi. Para ulama membedakan antara fasid dan batil dalam pernikahan. Kalau yang fasid itu yaitu apa yang diperselisihkan para ulama tentang kefasidannya, tentang kerusakannya. Kan nikahi bila waliyin, seperti nikah tanpa wali. Seperti nikah tanpa wali. Nah, wal batil dan yang batal ma ajma'u ala butlanihi, yaitu apa yang disepakati para ulama tentang kebatalannya, seperti nikah mu'taddah. Nikah mu'taddah itu menikahi wanita yang sedang dalam keadaan iddah. Ya, dalam keadaan iddah. Nah, ini pernikahannya batal. Pernikahannya batal. Misal penjelasannya, nikah tanpa wali. Ini para ulama berselisih, Ikhwan. Ya, para ulama berselisih. Kalau wanitanya ini adalah wanita yang balik, berakal, dan rosyidah. Rosyidah itu dia sudah dewasa lah. Sudah nggak perlu diatur-atur. Ya, maka sebagian ulama, seperti Hanafiyah, ya, mazhab yang Abu Hanifah, kalau wanita ini wanita yang balik, berakal, dan rosyidah, maka dia boleh menikahkan dirinya sendiri. Ya, dia boleh senang dengan orang lain yang dia buat takjub, dan dia boleh menghadirkan para saksi, dan dia ketika akad tersebut, walaupun tidak ada wali, karena dia balik, berakal dan rosyidah, artinya dia sudah matang, maka apa? Dia boleh menikahkan dirinya. Seperti apa? Yaitu saya nikahkan kamu dengan diri saya. Maka si laki-laki tersebut mengatakan saya terima nikahnya. Nah, ini sebagian ulama membolehkan seperti ini. Ya, walaupun jumhur ulama mengatakan tidak boleh. Jumhur ulama mengatakan tidak boleh. Kenapa?
Karena nikah tanpa wali itu fasid, rusak, berdasarkan pendapat yang kuat, ya, berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Makanya Nabi SAW bersabda, la nikaha illa biwaliyin. Tidak ada pernikahan. La di sini la nafiyah. Benar-benar tidak ada namanya itu zat, di situ ada hukum nikah kecuali dengan adanya wali. Wa syahidain adlain, dan juga dua saksi yang adil, dan seterusnya. Nah, dari sisi ini, pernikahan ini ya adalah pernikahan yang rusak. Ya, menurut jumhur ulama, pernikahan ini tidak sah. Tapi sebagian ulama seperti mazhab Abu Hanifah mengatakan nikahnya sah. Kenapa? Karena selama si wanita ini dia balik aqilah dan rasyidah, maka nikahnya sah-sah saja. Yang penting sudah ada walinya. Yang penting sudah ada yaitu para saksinya yang penting. Nah, adapun nikah dari sisi dia batil, maka para ulama berijma, bersepakat. Ya, para ulama bersepakat. Ya, ijma para mereka batalnya pernikahan dengan wanita yang masih dalam keadaan iddah. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya, wala ta'zimu uqdatan nikah, jangan engkau berazam ingin mengikat akad nikah hatta ya bulughal kitabu ajalah, sampai benar-benar batas iddah tersebut selesai. Maka ini larangan yang jelas dalam Al-Quran Karim. Oleh karena itulah para ulama bersepakat bahwasanya nikah iddah mu'taddah itu batil. Itu juga batil. Contoh lain apa? Ada juga nikah menikahi saudari sepersusuannya. Menikahi saudari sepersusuannya. Maka ini juga termasuk pernikahan yang batal. Ya, tidak sah. Dalilnya apa? Firman Allah Ta'ala, wa akhwatukum minar radha'ah. Dan saudari-saudari kalian dari sepersusuan. Nah, maka ini ya, apa yang disebutkan yang kita jelaskan dan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan, ini adalah contoh-contoh perbedaan antara fasid dan batil, tapi pada dua tempat saja, yaitu pada ihram dan nikah. Adapun sisanya, yaitu fasid dan batil maknanya satu. Baik dalam bidang ibadah maupun akad yang lain, maka dia satu kesatuan. Artinya benar-benar ibadah tersebut fasid, batil, maka tidak diterima dan tidak ada hukum di situ. Hukum ibadah dan akadnya. Wallahu ta'ala bishawab. Masya Allah. Di sini qadarul sudah adzan. Masya Allah. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan materi pada adar susah di sini. Saya serahkan acara kepada Abi Ismail. Tafadhol. Ustaz, Masya Allah, jazakumullahu khairan. Baik, mengingat sudah masuk waktu zuhur, pada kesempatan kali ini mohon maaf tidak ada sesi pertanyaan. Insya Allah kita nanti berjumpa kembali di pekan depan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.